Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran hari ini ada yang masih ingat kemarin belajar apa? Tentang materi apa? Nggak ada yang ingat? Belajar, Bu. Kenapa nggak belajar? Kenapa cuma tiduran? Ya, karena kemarin kan kita membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang aku anak solih. Nah, apa sih anak solih itu apa? Ada yang tahu? Anak baik, anak yang baik, anak yang baik. Anak yang baik itu anak yang seperti apa? Nah, anak soleh itu adalah anak yang taat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Nah, setelah ini kita akan mempelajari tentang aku anak solih. Untuk pembelajarannya yaitu menggunakan tentang permainan AFC. AFC itu adalah amplop berpikir cerdas. Nah, ada yang tahu di sini permainannya bagaimana? Nah, untuk permainannya itu kita muter di sini. Jadi kalau misalkan nih Anin itu muternya pas di angka 4. Berarti nanti Anin itu menjawab pertanyaan yang ada di amplop angka 4. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kan kita akan membahas tentang anak solih. Nah, anak solih itu adalah anak yang taat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Bahkan anak solih akan menjadi cahaya dalam hidup orang tuanya, di mana doa-doa dan pahalanya akan mengalir meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Nah, untuk anak solih itu ada apa aja sih? Anak solih itu bisa jadi kita bersikap jujur, bisa bersikap amanah, bisa bersikap hormat dan patuh kepada orang tua, lalu hormat kepada guru, dan selanjutnya adalah santun dan menghargai teman. Nah, pasti kalian udah nggak sabar ya untuk permainan ini di depan amplop berpikir cerdas. Iya, Bu. Nah, kalau nggak sabar, kalau Ibu hitung 1 sampai 2 sampai 3, nanti kalau yang mengacungkan tangan terlebih dahulu bisa maju. 1, 2, 3. Risa, maju. Gimana, Bu? Sini. Diputar ya, iya diputar. Stop. Berarti angka 6. Berarti bunga angka 6. Dibacain dulu pertanyaannya. Bagaimana cara kita menghormati guru? Bagaimana? Ngerjain tugas, Bu. Ya, benar. Ada yang mau maju lagi? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk. Ansori maju. Putar, Bu. Iya, diputar. Nah, angka 3. Ini kan angka 3. Berarti kamu bacain dulu pertanyaannya, terus bisa langsung dijawab. Kalau misalkan nggak bisa dijawab, itu ada hukumannya. Sebutkan contoh sikap jujur di sekolah. Kita mencuri barang dari teman sekelas atau teman lain di sekolah. Ya, sip. Tepuk tangan. Jadi ini kan baru 2 ya. Sekarang kalau misalkan Ibu hitung 3 sampai 1, kalau ada yang mengacungkan tangan terlebih dahulu, itu maju lagi. 3, 2, 1. Nggak ada?
Ibu tunjuk ya kalau nggak ada. Ibu tunjuk pelita. Dari tadi kamu ngalamun terus pelita, kenapa? Belum makan? Iya ibu, belum sarapan. Ini geser ke sana. Iya, terserah, diputar. Ya, satu, nggak ada. Berarti diputar lagi kalau nggak ada. 66 tadi udah, berarti putar lagi. Angka 1. Berarti buka angka 1. Bisa dibaca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya ciri-ciri anak soleh yaitu cinta terhadap Allah dan Rasul. Nah, kan kemarin kita juga udah mempelajari itu ya, anak-anak beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi salah satunya untuk menjadi anak soleh yaitu cinta terhadap Allah dan Rasulnya, seperti itu. Baik, mungkin sekian ya untuk permainannya. Kalau misalkan mau lagi nanti bisa di luar jam pelajaran. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang aku anak solih. Nah, untuk aku anak solih yaitu jujur, yaitu berarti kita tadi apa? Jujur, harus tidak boleh berbohong terhadap sesama teman, sesama guru, dan juga terhadap teman-teman muslim yang lainnya. Karena kalau misalkan kita itu berbohong, itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi diri kita sendiri. Ada yang tahu apa itu arti amanah? Dapat percaya. Dapat dipercaya itu bagaimana contohnya? Misal Bu, kan Gimana? suruh orang tuanya itu beli beras, Ya. kembalinya masih 2.000, itu ya dikembalikan ke ibunya. Nah, ya benar. Tepuk tangan buat Risa. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau misalkan kita disuruh misal nih ibunya beli belanjaan atau hal yang lainnya, itu kalau misalkan kembaliannya 2.000 ya dikembaliin 2.000, jangan malah disimpan sendiri, bilangnya uangnya itu pas gitu. Karena kan sekarang apa-apa itu kan naik ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada hormat terhadap guru, menghargai. Nah, bagaimana sih caranya kita menghormati guru? Nah, kita bisa mengerjakan tugas, tidak memotong pembicaraan guru saat guru menjelaskan, terus memperhatikannya. Jangan ngalamun, perhatikan ibu ya. Nah, ya kurang lebihnya seperti itu sih untuk kita menjadi anak yang solih. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Apakah ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Enggak. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa ya. Tapi nanti belajar lagi di itu lagi. Untuk materi hari ini yaitu tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Adakah yang tahu apa itu berbaik sangka? Belum tahu. Sebelumnya kita hafalan dulu. Itu ada surat Al-Asr. Ayo bareng-bareng. Tahu kan? Tahu, Bu. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dari ayat tersebut itu berisi tentang amal soleh yang dimana orang yang melakukan amal soleh itu kecuali 4, yaitu orang yang beriman kepada Allah, 2 beramal soleh atau amal kebajikan, yang ketiga saling menasehati untuk kebenaran, yang keempat saling menasehati untuk kesabaran. Jadi amal soleh itu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat bagi pelakunya maupun orang lain. Macam syarat-syarat dari amal soleh itu ada 3, yaitu 1, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga hadis. Manfaat melakukan amal soleh, coba ada yang bisa bacakan? Ya, amal. Diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah. Ya. Dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Ya. Diberikan kehidupan yang baik dan layak. Ya, betul. Selain itu, amal soleh juga contohnya ada yang lain, yaitu dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Ada ya, diberikan kehidupan yang layak dan juga diberi tambahan petunjuk. Ya, untuk selanjutnya yaitu tentang berbaik sangka. Apa sih itu berbaik sangka? Berbaik sangka adalah atau husnudzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Lawan dari berbaik sangka yaitu berburuk sangka atau ada yang tahu? Suuzon. Suuzon itu apa sih? Perilaku yang mendatangkan mudarat bagi yang melakukan dan juga orang lain, seperti itu. Manfaat berbaik sangka yaitu 1, hidup menjadi tenang dan juga optimis. Yang kedua, menjadikan seseorang teguh pendirian. Yang ketiga, hubungan persahabatan dan juga persaudaraan menjadi lebih baik. Selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Ya.
Jadi kesimpulan dari materi ini itu amal soleh dan juga ada baik sangka ya. Amal soleh itu dibagi menjadi dua macam amal, yaitu pada pribadi dan juga kepada sosial. Dan berbaik sangka itu ada tiga, yaitu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada diri sendiri, dan juga berbaik sangka kepada sesama manusia. Coba ada yang tahu nggak contoh berbaik sangka kepada Allah itu seperti apa? Zakat, puasa. Ya betul. Terus ada yang kepada diri sendiri. Selalu rajin beribadah. Ya. Oke. Jadi dari berbaik sangka dan juga beramal soleh itu kita akan selalu mendapatkan kehidupan yang baik itu. Kita bisa berharmoni dalam bermasyarakat, hidupnya harmonis seperti itu. Oke, sekarang Ibu ada tugas buat kalian. Coba tulis kan ya. Dituliskan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan amal soleh. Yang kedua, belum. Udah semuanya? Udah. Lanjut ya. Yang kedua, sebutkan contoh amal soleh di sekolah. Minimal 3 ya. Kalau mau 10 nggak apa-apa. Sudah? Sudah. Lanjut. Yang ketiga, nomor 3, sebutkan manfaat bersifat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Sudah. Kalau sudah, nanti jawabannya ditulis terus dikumpulkan di meja Ibu. Setelah pelajaran selesai ya. Langsung. Untuk hari ini cukup sekian pelajarannya. Nanti disambung kayak pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan berguna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita tadarus dulu ya dari surat Al-Falaq. Udah pada bisa? Ya udah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, selanjutnya Ibu absen satu ya. Amalia, Siti Khofifah, Iva, Risa, Lita, Ansori, Lulu, Kamila, Afik. Ya, udah semua. Ibu mau ini yang merasa samping kanan, kirinya, depannya kotor, harap dibersihkan dulu yang ada sampahnya. Sudah? Baik. Selanjutnya kita cek ini dulu ya, semangat dulu. Udah pada sarapan belum? Belum. Nah, kita mainan ini aja ya, speaking ya. Permainan biar kalian semangat. Nah, yang pertama itu Ibu ada tepuk semangat. Tahu? Belum. Nah, Ibu contohin ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Oke? Satu. Bareng-bareng ya, Bu. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Materi selanjutnya, Ibu akan membahas hidup bersih dan sehat. Ada yang tahu nggak hidup bersih dan sehat? Hidupnya bersih, Bu. Kalau membuang sampah itu di tempatnya. Lalu, ada yang tahu lagi? Emang kamu rajin? Oke, jadi hidup bersih dan sehat itu hidup yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya dari hal-hal kecil. Yang pertama, kita harus rajin ngebersihin diri, kayak mandi, sholat pun kita harus mensucikan diri juga. Lalu ada juga kayak kita sebelum makan cuci tangan dulu ataupun yang lainnya. Di sini ada nggak yang jarang banget mandi? Ansori. Ansori jarang mandi? Sering, Bu. Oh. Selain Ansori? Oke, Ibu punya nyanyian lagi nih ya. Ada
nyanyian. Nanti kalian ikutin ya. Ya, nyanyinya tuh kayak gini. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Ulangin ya, tanpa ibu. 1, 2, 3. Oh, ya udah. Saya lagi berarti. 1, 2, 3. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Oke, buka materi halaman tentang ilustrasi yang ada di gambar ya. Halaman 32. Ini kan ada gambar anak berolahraga sama anak yang membantu kedua orang tuanya. Kita menganalisis ya, nanti dikumpulin di meja ibu ya. Yaudah, materi hari ini cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya anak-anak. Tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya, Mas Ansari. Ya, terima kasih. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran ya.
Mbak Risa Pratiwi, Hadira. Siti Khalifah, Amalia Kusnia, Anindita, hadir semua ya. Ya. Baik, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Sebelumnya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Saya Bu. Ya, apa? Mukjizat. Iya, betul, Mbak Risa. Mukjizat itu apa ya? Iya, betul. Mukjizat menurut bahasa Arab yaitu ajaza yu'jizu mu'jizan, yang artinya sesuatu yang mengalahkan dan melemahkan. Menurut istilah, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa. Ya, mukjizat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mukjizat kauniyah. Siapa yang tahu mukjizat kauniyah? Mukjizat kauniyah itu mukjizat yang tampak. Contohnya itu mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Yang kedua yaitu mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang hanya dapat dialami oleh akal pikiran. Contohnya Al-Quran memiliki keistimewaan yaitu kandungannya yang luar biasa. Dan selanjutnya yaitu selain kejadian-kejadian luar biasa, selain mukjizat itu ada apa aja? Karomah. Yang kedua irhas. Yang ketiga maunah. Karomah itu kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seorang yang soleh. Irhas yaitu kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon Rasul. Ya, maunah yaitu kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ini udah pada belajar semua belum sih? Belum. Kan hari ini mau ulangan, masa belum belajar semua? Ya udah, Ibu beri waktu 10 menit untuk mempelajari materi, nanti habis itu ulangan harian. Close book ya. Ya, Bu. Ya, cukup. Udah siap semua? Ya. Belum? Jangan ada yang buka HP ya nanti ya. HP dan buku nanti diletakkan di tas masing-masing. Satu menit lagi ya. Ya, waktu habis ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar soal dan lembar jawabnya. Ya. Oh iya, lebih ya. Ya, silahkan berdoa terlebih dahulu biar ujiannya lancar ya.
Mbak Kamila ngerjainnya sendiri ya, Mbak? Iya, Bu. Iya. Udah ada yang selesai? Bentar lagi, Bu. Oke. Ibu beri waktu 5 menit lagi ya. Ya, waktunya sudah habis ya. Ya, tolong ketua kelas untuk mengumpulkan ke depan. Ya, makasih. Tadi soalnya mudah apa enggak, anak-anak? Ada yang susah, Bu. Kan kemarin ibu udah bilang kan kalau sekarang ulangan, kok pada nggak belajar sih? Lupa, Bu. Main terus ya, Mbak? Iya. Iya. Gimana? Masak-masak? Mau jadi koki, Mbak Pelita? Apa mau menjadi ibu rumah tangga yang baik? Ya, ibu akan menjelaskan tadi tentang hikmahnya ya. Ya, hikmah adanya mukjizat. Yang pertama yaitu mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu tentang mempertebal iman Allah. Yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah. Contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat dan kejadian luar biasa. Siapa yang tahu? Belum tahu? Nggak dibaca ya yang bagian akhir ya? Pelita tahu, Bu. Ya, yang pertama yaitu meminta pertolongan hanya kepada Allah, berakhlak karimah sesuai Al-Quran. Yang ketiga yaitu selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti ini Ibu koreksi, minggu depan Ibu pengumumin nilainya ya. Nanti yang masih di bawah KKM remedi. Siap? Siap, Bu. Nanti remedinya itu ya, ulangan lisan aja Pak ya. Biar belajar semua ya. Ya. Jangan lupa belajar, jangan lupa makan biar tetap sehat. Cuacanya karena cuaca itu sering hujan, jadi jangan hujan-hujanan ya. Suka main air. Ya, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, dimaafkan apa enggak? Ya. Oh iya, bentar. Ibu akan ngasih tugas buat kelompok ya. Kan kemarin udah dibagi kelompoknya juga. Terus nanti soalnya Ibu share di itu ya, ketua kelasnya ya. Iya. Nanti dikerjain di rumah
masing-masing. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, baiklah. Nah, mari kita awali pembelajaran pada kali ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Duduk siap, Ra. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Ibu akan melanjutkan materi dari pertemuan yang kemarin. Yang kemarin masih ingat materi tentang apa? Pertemuan kemarin? Ada yang ingat? Nggak ada ya? Pada nggak belajar ya? Nah, Bukunya hilang, Bu. oh bukunya hilang. Aduh, banyak alasan ya sekali ya. Nah, materi yang kemarin kita belajar mengenai sikap tanggung jawab. Yang sekarang kita akan mempelajari materi ya ini mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Ada yang tahu jujur itu apa? Tidak berbohong. Ya, lagi. Sekali lagi. Jujur. Ya, sama. Ya. Ya, bagus. Nah, jadi kita sangat tidak asing ya, sudah sangat tidak asing dengan pengertian jujur ya ini. Pengertian jujur. Jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, antara sikapnya dan perbuatannya ini selaras dengan apa yang dia perbuat. Nah, selanjutnya, ini jika di sini ada seorang peserta didik yang menemukan dompet di lingkungan sekolah. Nah, Ibu mau tanya, apa yang akan kalian lakukan jika di posisi peserta didik tersebut? Ya, Mbak Iva. Saya akan menitipkannya ke satpam, Bu. Ya, lagi. Saya akan kasih ke ibu guru supaya bisa dicari pemiliknya, Bu. Nah, bagus. Jadi, semua jawabannya betul ya, teman-teman. Nah, jadi di sini ternyata anak-anak ibu semuanya sudah bisa mengimplementasikan dari sikap jujur, yakni dengan cara kalian tidak memiliki niat untuk mengambil dompet itu atau mencuri yang ada di dalam dompet itu, namun kalian lebih mempercayakan dompet itu kepada orang yang kalian percayai. Nah, jadi Ibu sangat mengapresiasi dan selalu tunjukkan sikap kejujuran itu baik dimanapun dan kapanpun. Nah, selanjutnya hikmah dari berperilaku jujur. Nah, yang pertama, kita akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni kita akan mendapatkan ridho dari Allah taala. Dengan caranya kita selalu bersikap jujur baik dimanapun dan kapanpun, nah kita pasti akan mendapatkan ridho dari Allah. Nah, yang ketiga yakni perasaan dan hati ini akan tenang
Kenapa perasaan dan hati ini akan tenang? Karena kita melakukan perilaku yang baik. Nah, yang keempat ya, ini insya Allah akan dihindarkan dari berbagai macam azab. Karena Allah itu, jika kita tidak berperilaku jujur, maka Allah itu akan memberikan azab kepada kita. Jadi kita harus selalu berbuat jujur. Nah, yang selanjutnya ya, ini pengertian adil. Adil yaitu berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya dan meletakkan segala urusan pada tempatnya. Nah, siapa sih yang orang adil? Pengertian dari orang adil ini adalah orang yang akan memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, bukan karena persamaan suku maupun bangsa. Selanjutnya ya, ini hikmah dari berperilaku adil. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua ya, ini mendapatkan kehormatan dan kecintaan dari sesama manusia. Dengan kita berperilaku adil, baik di sekolah, baik di lingkungan masyarakat, baik dimanapun tempatnya itu, maka kita akan dihormati, dihargai, dan pasti kita akan selalu menjaga persaudaraan kita dengan sesama manusia. Nah, yang ketiga ya, nih bebas dari rasa bersalah akibat berlaku tidak adil kepada orang lain. Karena kita tidak merasa bersalah, jadi kita akan selalu tidak akan was-was. Nah, jadinya kita harus selalu mempraktekkan yaitu perilaku adil. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah Ibu jelaskan? Tidak ada? Tidak ada ya. Nah, baiklah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, agar pembelajaran kali ini sedikit tidak membosankan, Ibu akan membuat sebuah permainan. Yakni permainannya namanya papan pertanyaan. Jadi Ibu akan membagi dua kelompok, yang kelompok tersebut akan maju perwakilan satu untuk mengambil sebuah nomor. Nah, setelah mengambil sebuah nomor, kelompok tersebut akan mengetahui apa saja pertanyaan yang ada di sini dan didiskusikan bersama kelompok yang lainnya. Nah, Ibu akan membagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, silakan kelompok 1. Ambil 1 ya. Nah, sudah semuanya, perwakilannya maju. Sini maju. Bisa dilihat pertanyaannya dan Ibu akan memberikan waktu berpikir atau berdiskusi dengan kelompok lainnya. Waktunya 5 menit cukup? Cukup ya. Ini nomor 1, Bu. Nah. Ya, dibaca yang keras ya. Sebutkan contoh penerapan perilaku adil di masyarakat. Nah, bisa didiskusikan dengan kelompoknya terlebih dahulu ya. Kelompok 2. Nomor 6, Bu. Ya. Sebutkan hikmah dari berperilaku adil. Baiklah, waktu sudah habis. 5 menit, kelompok 1 bisa maju. Jawaban dari pertanyaan yang ada di kotak papan Ibu berikan, yaitu jika tetangga kita itu berselisih, kita itu tidak boleh memihak salah satu dari tetangga tersebut. Ya, bagus. Nah, kelompok 2 maju. Kelompok 2 tadi dapat nomor berapa? Nomor 6. 6. Tadi pertanyaannya, sebutkan hikmah dari berperilaku adil. Hikmahnya yaitu mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah SWT. Ya, bagus. Mari kita beri tepuk tangan pada semua kelompok yang telah mempresentasikan. Baiklah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau dirasa kurang paham? Ada yang belum paham?
Oh, sudah ya. Baiklah, cukup sekian materi dari Ibu. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Ibu. Bila ada kesalahan yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 7A ya? Baik, berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siaga, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Gimana kabarnya anak-anak? Bapak absen dulu ya. Mbak Kamila, Mbak Lulu, Mbak Amalia, hadir semua ya. Ada yang masih ingat materi kemarin apa? Materi kemarin itu macam-macam air. Lah, kan berhubungan dengan air itu bersuci. Jadi yang hari ini kita akan memahami tentang bersuci dari najis dan hadas. Sebelumnya ada yang tahu pengertian najis? Mbak Lulu? Nggak tahu ya? Mbak Risa tahu Mbak? Nggak tahu. Najis. Simak ya PPT-nya ya. Najis menurut bahasa adalah an-naju atau an-najisu, yang berarti kotoran atau menjijikan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu benda yang mengotori pakaian atau badan yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Najis ada berapa coba? Macam-macamnya. Ya, 3. Ada yang berani menyebutkan? Ya, benar. Najis ada 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali air ASI. Yang kedua tadi najis apa? Mutawasito. Ya, mutawasito. Contohnya dalam najis yang keluar dari kubul dan dubur kecuali air mani. Yang terakhir najis muholato. Ya. Contohnya adalah keluar sperma atau haid atau nifas bagi perempuan. Selain najis apa lagi yang harus dibersihkan? Iya, benar. Kotoran termasuk najis ya Mbak Kamila? Iya Pak. Yang selanjutnya adalah hadas. Hadas menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Sedangkan menurut istilah adalah suatu keadaan yang seseorang dianggap tidak suci menurut agama. Macam-macamnya ada yang berani menyebutkan? Ya, hadas besar dan hadas kecil. Berarti ada 2 ya Pak? Ya, ada 2, benar.
Udah paham apa belum tentang tata cara berwudu? Ya. Hadas kecil itu dapat dihilangkan dengan berwudu atau bertayamum. Kalau hadas besar sih, ada yang tahu? Mandinya mandi besar. Ini contohnya ya. Ini tata cara yang berwudu. Ini yang tayamum. Dan yang mandi nggak ada. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi besar kan ya Pak? Ya. Apakah hadas kecil bisa sekalian dihilangkan ketika mandi besar? Ada yang mau menjawab anak-anak? Diskusi dulu ya. Dicari dulu 5 menit. Ani katanya tahu Pak. Mbak Ainin tahu Mbak? Udah ya? Ada yang tahu? Yang berani jawab? Nggak ada ya? Jadi kalau hadas kecil bisa dihilangkan dengan mandi besar. Sekalian ketika menghilangkan hadas besar. Ya, karena materinya udah selesai, keluarkan kertas dan ballpoint. Mau jadi ulangan atau PR? Ya, ya udah nggak apa-apa. Mau berapa soalnya? 5 ya. Yang pertama, nomor 1, jelaskan pengertian najis. Yang kedua, sebutkan macam-macam najis. Yang ketiga, jelaskan pengertian hadas. Yang keempat, jelaskan macam-macam dari hadas. Yang kelima, apa perbedaan najis dan hadas? Ada yang ingin ditanyakan? Udah apa belum? Gak ada yang bertanya? Kasihan, gak tanya itu kumpulin kapan? Bertanya Pak, cara mensucikan hadas besar ketika kita muntah itu bagaimana? Apakah langsung disiram air atau? Hadas besar ketika? Mohon maaf, maksudnya kalau misalkan najis itu najis kalau kita muntah itu cara mensucikan itu apa? Mensucikan tempatnya? Iya. Ya. Ya, yang keluar dari mulut itu mutahannya dibersihkan dulu, lalu baru dipel. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya Pak. Oh ya, tadi ada yang lupa ya. Dasar hukumnya yaitu Quran Surat Al-Mudathir ayat 4, terus Quran Surat Al-Baqarah ayat 125 dan hadis Nabi. Kalian mau ulangan praktek kapan? Minggu depan Pak. Udah tahu prakteknya apa mau? Wudhu. Ya, disiapkan ya. Nanti maju satu-satu. Ya, karena waktunya udah habis. Untuk pelajaran kita lanjut besok lagi. Ya. Babak akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, hari ini masuk semua kan ya? Ada yang tidak masuk? Siapa? Pelita namanya. Oh, oke, makasih Kamila ya. Oke, langsung aja gitu ya. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, untuk anak-anak ibu yang udah kelas 6 nih ya, bentar lagi kalian mau ujian. Oke, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Yang tahu? Kamila? Oke. Jadi hari ini kita mau belajar senangnya berakhlak terpuji. Betul. Yang pertama, akhlak terpuji itu ada apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Kita bisa menolong sesama teman, Bu. Ya, ya betul. Oke, yang pertama itu kita ada berbaik sangka. Nah, berbaik sangka ada yang tahu apa itu berbaik sangka? Selalu berpikir positif, Bu. Ya betul. Betul banget. Kita sebagai anak murid atau kita sebagai makhluk orang mukmin, kita harus berpikir positif terhadap apapun, termaksud terhadap orang tua, guru, teman. Dan kita harus pokoknya kita harus selalu berbaik sangka kepada sesama, seperti itu ya anak-anak. Lawan kata berbaik sangka itu ada berburuk atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Selanjutnya ada simpati. Simpatik diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri, contohnya saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Jadi kita punya rasa simpati kepada teman kita gitu. Paham kan? Paham. Oke. Selanjutnya kita ada sifat toleransi. Toleransi ini tidak mengenal tempat dan waktu, apalagi di Indonesia yang beragam suku, agama, adat istiadat, dan budayanya. Sikap toleran harus diwujudkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Toleransi, sikap saling menghormati
dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Lalu yang ketiga, kita ada hidup rukun. Kita hidup di dunia tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika kita sakit, ketika kita sakit di kelas nih, teman dan guru itu yang akan membantu kita, dan juga sebaliknya gitu kan. Jadi kita harus hidup saling rukun. Betul. Selanjutnya kita ada hormat dan patuh kepada orang tua. Kita memiliki rasa hormat, sayang, dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Orang tua memelihara dan membesarkan kita. Guru yang mengajarkan kita membaca dan menulis. Sudah sepantasnya kita menghormati dan mematuhi nasihat guru. Betul sekali teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya Ibu mau membagikan kelompok. Ya, ini kita akan Ibu minta untuk kalian semua dibagi 3 kelompok, yaitu dengan diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian, cari contoh-contoh dari berakhlak terpuji. Oke, dari kelompok 1 yang ini ya, terus ini kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 yaitu tentang contoh berbaik sangka, terus yang kelompok 2 tentang contoh simpatik. Terus kelompok 3 itu contoh toleran. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk berdiskusi, lalu nanti dipresentasikan. Oh ya, sebelumnya ada yang ingin bertanya tadi dari pertanyaan Ibu? Dari materi yang tadi? Ada yang ingin bertanya? Dikasih waktu berapa menit Bu diskusi? 5 menit. Gimana Kamila? Lagi di Ada yang susah nggak? Kamilo. Bisa kan? Iya Bu. Bu ini sih ini ya Bu. Ya kan ya Bu. Iya betul. Ini kan contoh simpatik kan ya. Di kelompok 3 ada yang susah. Bagus. Iya betul. Pinter. Karena kayaknya di sini pada pusing-pusing ya mikirin diskusi. Ibu gimana kalau misalnya ice breaking dulu buat anak-anak Ibu? Gimana? Jadi kan ini kelompok nih, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi kalau kelompok 1 Ibu kalau misalnya Ibu panggil kelompok 1 gitu misalnya. Jawab tralalala ya. Kalau kelompok 2 Ibu panggil 2, kalian jawab trilililili. Terus kelompok 3 trululululu, oke? Jadi harus cepat-cepat ya, Ibu tunjuk dan harus barengan bilang ya. 1, 2, 3. Kelompok 3. Coba ayo. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 2. 1, 2, 3, 1. Ya, sekarang udah semangat belum? Semangat Bu. Harus semangat dong. Kita sebagai siswa Indonesia harus semangat. Oke, pintar sekali. Gimana ya? Karena waktunya sudah 5 menit, silahkan ada yang maju. Kelompok 1.
Ini dipresentasikan bersama kami. Ya, jadi diskusi dari kelompok 1 adalah contoh dari yang pertama itu tanpa curiga Ahmad itu meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Yang kedua, Kamila menerima peraturan dari orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Yang ketiga, Alina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ayo. Semangat kelompok 2. Hasil diskusi dari kelompok 2 yakni contoh dari Patik. Yang pertama, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Yang kedua, posisikan diri kita dalam posisi orang lain. Yang Kelompok 3 sekarang. Yang nomor 3 yaitu contoh teladan. Yang pertama, kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1, 2, dan 3. Oke, Ibu tutup ya materi pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Oh ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan Mbak Kamila. Duduk siaga, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, jadi pada hari ini pada berangkat semua nggak nih? Apa ada yang nggak berangkat? Nihil ya, alhamdulillah. Oke. Sekarang pada inget nggak? Mau pada belajar apa hari ini? Temanya apa ya? Lupa ya. Kalau pembelajaran minggu lalu ada yang ingat? Tentang apa? Bukan ya. Jadi kemarin itu tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Poin dari minggu lalu apa ya? Ada yang ingat? Lupa lagi? Lupa? Oh jadi poin minggu lalu yaitu dengan ilmu akan mencerminkan dari perilaku kita. Dan sekarang kita akan membahas dengan tema menjaga aurat, menjaga martabat untuk dengan pergaulan bebas dan menjauhi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tapi sebelumnya Ibu ingin kalian berdiskusi ya, cara berkelompok. Ini langsung aja ya, kelompok 1, kelompok 2 ya. Silakan dipilih membahas tema apa. Dan nanti kalian diskusikan secara singkat saja jawabannya, nanti kumpulkan ke Ibu ya. Ibu beri waktu 5 menit. Cukup? Ya. Iya, gimana? Kerjanya di kertas folio. Bu, ini dicentang kan ya? Oh iya, bentar. Ya gimana? Di kertas folio atau di kertas bebas? Bebas saja. Gimana? Ini berarti dicentang kan ya, Bu? Iya. Mas Ansori, gambar apa?
Gambarannya bagus, tapi nanti dulu ya. Sekarang kita belajar dulu ya. Silakan kalian berdiskusi. Sambil berdiskusi, Bu bagikan lembar penilaian ya. Karena sekarang kan pertemuan terakhir ya. Jadi ada penilaian diri ya. Silakan diisi ya. Sama-sama. Ya, sudah? Sudah? Ayo diskusi dulu ya. Yuk diskusi yuk. Diskusi ya. Yuk diskusi yuk. Ayo. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi. Makanya diskusi ya. Itu kan secara singkat. Oke, udah. Waktu habis. Silakan dikumpulkan. Ibu minta ya. Ininya saja yang tadi buat diskusi. Yang buat diskusi ya. Nah, Ibu akan membacakan ya, coba dari kelompok 1 tadi, yaitu makna larangan pergaulan bebas dan zina. Menurut kelompok 2, pergaulan bebas itu pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama ataupun sosial. Dan sedangkan zina yaitu hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki tanpa pertalian nikah sah. Benar atau tidak? Menurut kalian kelompok 1? Betul. Nah, ya benar ya. Jadi kalau kita ya pergaulan bebas. Sekarang, zaman sekarang banyak banget pergaulan bebas yang dapat kita temui ya kan? Iya. Tapi untungnya kalian kan mondok-mondok ya. Jadi masih aman gitu ya. Semoga saja tidak mengikuti pergaulan bebas. Dan juga naudzubillah ya, jangan sampai kalian zina ya, Mbak Kamila. Perhatikan ya. Nah, sedangkan zina, naudzubillah jangan sampai kalian itu melakukan ya, boro-boro untuk melakukan, jangan sampai mendekati si zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa janganlah mendekati zina, karena sungguh zina itu perbuatan keji dan jalan ya. Benar sekali. Sekarang kelompok 2, dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Oh ya, menurut 1 ya, maaf Ibu lupa. Maklum. Ya iya Ibu, kalian pengertian sekali. Nomor 1, mendapat hukuman dari Allah. 2, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. 3, nasab tidak jelas. Betul atau tidak? Betul. Nih, kalau kalian, naudzubillah, kalau zina itu, kalau kalian misal hamil, terus melahirkan, itu Mbak Kamila. Mbak Kamila lagi ya. Tidak bosan Mbak Kamila? Oke, jadi ketika kalian misal, naudzubillah jangan kalian, misal seorang yang zina dan perempuan itu hamil, maka anaknya itu ketika lahir itu tidak, nasabnya tidak jelas dan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Kasihan tidak? Kasihan. Naudzubillah jangan sampai ya Mbak Pelita. Iya. Coba ini tebak gambar. Ini gambar apa ya? Apa ini? Iya. Iya, jadi ini miras ya. Jadi pada kok kamu tahu? Ya, jadi kalau
Ini contoh dari pergaulan bebas dan zina. Jangan sampai kalian ikut-ikutan ke klub malam ya. Nah, ini apa ini? Mabuk ya. Ada yang merokok, ada yang mabuk, ada yang judi. Tidak baik ya. Kayaknya kelas ini mah pada bagus-bagus ya, baik-baik, soleh-solehah. Terus untuk menghindari perbuatan itu dengan raga, dengan hal-hal yang positif. Iya. Coba nih, Ibu ada 2 permen. Ketika kalian suruh memilih milik mana yang sudah dibuka atau yang masih tertutup. Nah, itulah gambaran dari aurat. Jika aurat kalian terbuka kayak gini, maka orang-orang akan melihat dengan bebas, ya. Maka jagalah aurat untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Oke. Karena sekarang ini pertemuan terakhir, maka minggu besok kita akan ulangan ya untuk penguatan. Baik. Mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Untuk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Kalian masih ingat nggak materi pada minggu lalu? Bukannya. Ya, jadi materi kemarin adalah membahas zikir dan doa setelah sholat. Besok diulang lagi ya pelajarannya ya, dipelajari lagi di rumah. Ya, sekarang kita akan membahas materi tentang makanan halal dan bergizi. Di sini kalian ada yang udah merasa lapar apa belum? Merasa lapar, merasa haus? Nah, kalau kita merasa lapar, kita merasa haus, yang kita lakuin itu apa? Makan dan minum. Nah, makan dan minum itu yang bergizi dan yang sehat dan yang halal. Nah, di sini ada yang tahu perbedaan
Ada yang tahu apa sih pengertiannya halal? Makanan halal adalah makanan yang didapatkan secara benar. Dan makanan yang bergizi adalah makanan yang menyehatkan. Yang terdiri dari karbohidrat, protein, zat besi. Nah, seperti gambar ini ada gambar apa ya? Ada gambar buah, terus sayur, terus ini ada jagung sama roti. Ini ada gambar lauk. Lauk, ini ada gambar susu. Nah, ini semua jadi menjadi makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Sudahkah kita memenuhi kebutuhan diri kita dengan makan makanan 4 sehat 5 sempurna? Belum. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi untuk menjaga agar tubuh kita sehat, maka kita harus makan makanan yang bergizi. Coba kita perhatikan organ tubuh yang di sini. Jika kita memakan makanan seperti burger, terus pizza, donat, terus kentang goreng setiap hari, maka yang terjadi dalam tubuh kita itu gimana? Ya, terus ya kolesterol. Maka tubuh kita akan menjadi sakit. Nah, jika tubuh kita tidak sehat, maka juga kita akan malas beribadah. Nah, coba ada yang tahu jika kita malas beribadah, maka kita akan jauh sama Allah, ya. Nah, jadi mulai sekarang biasakan jika kita pergi ke supermarket. Ada yang udah pernah pergi ke supermarket? Sering, Bu. Sering? Beli apa? Beli jajan. Beli jajan. Kalau beli jajan dilihat ada tanda yang bundar itu apa, lingkaran, ada logo. Ada logo tulisannya yang halal. Jika diperhatikan lagi ya, kalau untuk membeli makanan. Nah, dalam makanan halal juga ada yang berkedok seperti pengobatan. Pengobatan yang seperti ular. Ular itu halal apa haram? Haram. Terus Tapi dia makan, Bu. ya, itu gimana? Itu gimana? Gimana? Ya, halal kalau buat obat. Tapi kalau TNI enggak, Bu. Kalau TNI kan dia terdesak di dalam hutan. Masa dalam para kita akan membawa apa beras sama karung diongkot-ongkot, ya nggak mungkin kan? Iya, Bu. Iya. Terus apalagi ya? Hikmah dalam mempelajari makanan halal dan bergizi apa aja? Kita akan dekat kepada Allah. Terus tubuh kita akan menjadi sehat. Nah, apakah kalian mau sakit? Enggak. Jika kalian tidak mau sakit, maka kita harus makan makanan yang bergizi dan seimbang. Apakah cuma makan makanan bergizi saja? Tidak. Kita juga harus melakukan olahraga. Biar apa? Biar racunnya di tubuh kita itu keluar. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, ya. Perhatikan lagi. Jika tubuh kita sakit, otak kita juga akan merasakan sakit. Jika otak kita sakit, maka kita akan berpikir dengan jernih apa enggak? Tidak jernih. Ya, tidak jernih. Kita akan merasa, ya, tubuh kita sakit, ya, badan kita lemes, ya, enggak enak. Jadinya kita harus memenuhi kebutuhannya dengan makanan-makanan yang seimbang. Nah, dalam Quran surat An-Nahl ayat 14, ada yang mau maju ke depan untuk baca? Yuk, cuk. Ada yang mau baca? Baca doang, Bu.
Ya, baca doa. Ya. Baca yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, Allah saja, ya terima kasih Mbak Risa. Ya, Allah saja sudah memerintahkan umatnya untuk memakan makanan yang halal. Masa kita sudah diperintahkan memakan makanan yang haram? Itu gimana? Kasihan nggak? Udah disuruh, malah kita nggak lakuin, itu gimana? Allah pasti marah. Jadi sebaik mungkin kita jangan pernah membuat Allah itu marah dengan berusaha menjaga tubuh kita memakan makanan yang halal dan bergizi. Paham anak-anak? Paham. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, gak apa-apa, tanya aja. Apa? Cukup? Udah paham semua? Ya, sebagai soal ya, coba keluarkan kertas kalian. Nah, Ibu akan memberikan soal nomor 1. Tulislah Quran Surat An-Nahl ayat 114 beserta artinya. Ya. Kedua, sebutkan makanan yang halal serta bergizi. Ya. Yang ketiga, sebutkan organ apa saja yang jika kita memakan makanan yang haram atau yang tidak bergizi akan merasakan sakit. Sudah? Sudah apa belum? Ya, jika sudah nanti ketua kelas kumpulin di meja ibu ya. Ya, udah dulu ya. Kita sambung pertemuan kita pada pertemuan yang selanjutnya. Belajar lagi ya, jangan kayak tadi ya. Ya, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini?
Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Mbak Siti Nur Khalifah, Mbak Amalia, Mbak Risa, masuk semua ya. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Apa Mbak Iva? Kurang tepat ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang 2 kalimat syahadat. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah basmalah. Ada yang tahu? Kalimat thayyibah itu kalimat apa ya? Belum tahu? Belum. Ya, jadi kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Salah satu contoh dari kalimat thayyibah yaitu kalimat basmalah. Bunyi lafal kalimat basmalah yaitu, ikuti bareng-bareng ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pada bisa? Coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, udah pada bisa semua ya? Ada yang tahu artinya? Pinter. Udah pada belajar semua ya? Selanjutnya, kapan sih waktu yang tepat untuk mengucap basmalah? Ya, betul. Ada yang tahu lagi? Ya, betul. Ini ketika apa ya? Ini? Pakai baju. Ya. Kalau ini? Ya, jadi ketika kita mulai pembelajaran kita itu membaca basmalah agar agar mudah menerima pembelajaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ketika apa ya, anak-anak? Ya, betul. Kalian kalau makan pada berdoa dulu enggak? Kadang lupa, Bu. Lupa? Iya, kadang. Kadang? Terus udah mau habis baru ingat. Lain kali jangan lupa ya, selalu ingat. Ya. Oh iya, ya. Selanjutnya yaitu hikmah ketika mengucap basmalah. Membiasakan mengucap basmalah merupakan kebiasaan yang baik. Dengan membiasakan mengucapkan basmalah, maka kita senantiasa akan mengingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah bagi orang yang membiasakan mengucapkan basmalah diantaranya yang pertama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan bernilai ibadah. Dan yang keempat, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari hikmah mengucap basmalah itu ada
Akibat tidak mengucap basmalah. Beberapa akibat ketika kita tidak mengucapkan basmalah, ketika akan melakukan aktivitas, di antaranya pekerjaan itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan, jangan lupa kita membaca basmalah. Ketika kita tidak mengucap basmalah, kita akan mudah tergoda oleh setan. Selanjutnya yaitu tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada yang mau maju baca Bismillahirrahmanirrahim beserta artinya. Yuk, siapa yang berani? Yuk, sini. Yuk Mbak Iva, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, pinter. Tepuk tangan buat Mbak Iva. Udah paham semua ya? Ya. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ibu beri waktu 5 menit cukup ya. Silakan bisa mulai dikerjakan ya. Waktunya tinggal 2 menit ya. Waktunya habis ya anak-anak. Udah? Baik, pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan ya. Marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengecek hadiran terlebih dahulu. Risa Pratiwi, Siti Nur Khalifah. Oke, hadir semua ya hari ini? Oke. Sebelumnya Ibu akan menanyakan kepada kalian, apakah ada yang masih ingat tentang materi pada pertemuan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Lupa. Jadi pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang perjuangan Nabi Muhammad dalam melakukan perubahan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu siapa? Sahabat Rasulullah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Dan sebelum Ibu menjelaskan, Ibu harap nanti pada pertemuan kali ini ketika kalian sudah belajar tentang materi ini, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin, kemudian menyebutkan sahabat-sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin dan prestasi dari masing-masing tokoh tersebut. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Oke, jadi yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu Al-Khulafa'u dan Ar-Rasyidun. Al-Khalifah itu artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin itu artinya mereka yang mendapatkan petunjuk. Di sini ada yang tahu siapa saja sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Umar, ya. Terus? Abu Bakar. Terus siapa lagi? Utsman. Terus? Ali. Pinter. Anak-anak Ibu pinter semua ya. Oke. Untuk yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan prestasi apa saja sih yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu dulu beliau itu memerangi kelompok pembangkang. Kelompok pembangkang yang seperti apa? Jadi ketika pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu ada nabi palsu, seperti ada Musailamah Al-Kadzab. Nah, di situ dari nabi-nabi palsu itu merupakan pemerang dari umat Islam. Nah, salah satu prestasi yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi kelompok pembangkang. Kemudian yang kedua ada kodifikasi Al-Quran. Nah, kodifikasi Al-Quran itu apa? Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kenapa beliau itu mempunyai rencana untuk kodifikasi Al-Quran? Karena pada saat itu terjadi perang. Nah, namanya itu perang Yamamah. Nah, kenapa Al-Quran kok perlu dikodifikasi? Karena banyak penghafal Al-Quran yang meninggal pada saat itu. Terus juga ada perluasan wilayah. Perluasan wilayah pada masa Khalifah Abu Bakar itu dilakukan ketika situasi politik dan sosialnya itu sudah stabil. Kemudian yang kedua itu pada masa Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab juga mempunyai prestasi. Yang pertama itu perluasan wilayah Islam. Nah, perluasan wilayah Islam pada masa Umar ini disebut dengan Futuhat al-Islamiyah. Apa anak-anak? Futuhat al-Islamiyah. Atau yang bisa dikatakan sebagai perluasan Islam secara besar-besaran. Kemudian yang kedua itu ada mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Nah, administrasi yang dimaksud di sini itu pada masa Umar, kan kita tahu ya Umar itu orang yang gagah dan berani. Beliau itu yang sering megang pedang, terkenalnya itu seperti itu. Nah, pada masa Umar itu mengatur administrasi di kemiliteran, kemudian keuangan pemerintahan. Nah, keuangan pemerintahannya itu bisa beliau itu membangun Baitul Mal. Kemudian ada menetapkan kalender Hijriyah. Nah, penetapan kalender Hijriyah itu dilakukan ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke... Apakah kalender Hijriyah saat ini masih digunakan? Nah, itu merupakan salah satu prestasi dari Khalifah pada masa Umar bin Khattab.
Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan itu prestasinya yang pertama ada kodifikasi Mushaf Al-Quran. Nah, bedanya apa dengan yang pertama? Jadi pada masa Abu Bakar itu Al-Qurannya itu dikumpulkan, misalkan di pelepah daun kurma atau apa. Nah, sedangkan pada masa Utsman bin Affan itu sudah dibukukan. Terus ada renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan perluasan wilayah Islam. Kemudian yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib. Apa sih prestasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib? Yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap. Nah, jadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu banyak pejabat yang kurang cakap. Nah, pejabat yang kurang cakap yang seperti apa? Jadi pada masa itu sering terjadi korupsi. Nah, karena Ali itu menginginkan pemerintahnya itu efektif dan efisien, maka beliau mengganti pejabat yang kurang cakap. Kemudian yang kedua ada membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga ada memajukan bidang ilmu bahasa, dan yang keempat ada membangun kota Kufah. Setelah prestasinya juga Abu Bakar itu merupakan orang yang memiliki keutamaan. Ada yang tahu keutamaannya itu apa? Oke, jadi Abu Bakar itu dulu ketika ada peristiwa Isra Mi'raj, kalian tahu peristiwa Isra Mi'raj? Nah, orang yang pertama kali mempercayai bahwa Nabi telah melakukan Isra Mi'raj itu siapa? Abu Bakar. Makanya diberi gelar As-Siddiq. Oke, jadi yang mempercayai yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selain itu juga ketika Nabi Muhammad lagi sakit, yang menggantikan imam ketika sholat itu siapa? Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dulu itu diangkat sebagai khalifah yang pertama. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Gak ada? Coba ibu yang bertanya. Setelah ibu menjelaskan tadi, ada yang bisa menyebutkan prestasi dari Abu Bakar? Memberantas para pemberontak. Oh, ya, pintar sekali. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar itu tadi memerangi kelompok yang pembangkang seperti nabi-nabi palsu. Ya, ada yang lain? Umar. Ya, Umar. Umar apa prestasinya? Mengkodifikasi Al-Quran. Oke, mengkodifikasi Mushaf Al-Quran. Jadi kalian udah paham semua ya? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Urutannya, coba silakan kalian sebutkan urutan dari Khulafaur Rasyidin dari yang pertama sampai yang keempat. Ada yang berani mengurut? Ya, silakan. Terus? Nah, pintar sekali. Mungkin hanya ini yang ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Namun sebelum ibu tutup, ibu akan memberitahu kepada kalian bahwa minggu depan itu akan diadakan ulangan harian ya. Siap? Mau lisan apa tulis tangan? Tulis tangan, Bu. Oke, tulis tangan ya. Oke, dipersiapkan baik-baik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.